بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Nah, pada pertemuan yang kemarin kita telah menjelaskan madhab dan manhaj ahli sunnah wal jamaah berkenaan tentang kalamullah dan juga tentang Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran adalah kalamullah wa ghairu makhluk. Sementara kita melihat dari kalangan ahlul bid'ah wad dhalal yukhalifuna an-nusus as-sarihah wa yukhalifuna tariqat ulama ahli sunnah wal jamaah dalam keyakinan ini. Di antara mereka ada yang mentasrih secara jelas, lantangnya mereka menyatakan Al-Quran itu makhluk. Dan di antara mereka ada yang tidak secara jelas walaupun tujuannya dan ujung-ujungnya juga sampai kepada kesimpulan yang sama, yaitu dari kalangan Asy'ariyah wal Kullabiyah. Dan juga telah kita jelaskan pembagian idhafah, bahwa idhafah itu terbagi menjadi dua. Mada ya khana Badar? Idhafah apa? Idhafatul a'yan, yaitu zat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini idhafah apa? Makhluk. Didhafahkannya makhluk itu kepada Allah untuk memberi faedah apa ya ikhwan? Tasyrif. Yang kedua adalah idhafatul ma'ani, yaitu sifat. Ini adalah idhafatus sifat ilal mausuf, menyandarkan sifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. ثم قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله ودلت هذه الآيات أيضا. Dan ayat-ayat ini juga menunjukkan ala anna al-Qur'ana munazzalun min indillah, bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimakna, dengan makna anna Allah takallama bihi bisautin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya dengan suara. Sami'ahu Jibril alaihi salam, yang didengarkan oleh Jibril alaihi salam. Bukan seperti pernyataan mereka bahwa Allah melemparkan ke dalam ruhnya Jibril sehingga Jibril memproses. La, tidak demikian. Tapi Allah berbicara dan mewahyukan kepada Jibril. Allah berbicara dengan suara, dengan huruf.
Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa alaihissalam juga dengan suara. Fanazala bihi, maka Jibril pun turun membawa wahyu itu. Wa addahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a madha ya? Kalam Allah. Maka berikan perlindungan padanya sampai dia mendengarkan kalamullah. Lianna Allah azza wa jalla takallama bihi. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memberikan langsung kitab kepada Jibril, tidak. Tapi Allah yang berbicara kepada Jibril, kalam. Masmu' yang didengarkan dengan suara. Kama sami'ahu minar Rabbi jalla sya'nuh, maka Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sama persis seperti apa yang beliau dengarkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa khulasatul qawli fi dzalik, kesimpulan pendapat ahlu sunnah dalam permasalahan Al-Qur'anu kalamullah. Annal Qur'an al-Arabiyya kalamullah, bahwa Al-Quran yang berupa bahasa Arab adalah firman Allah, munazzalun, diturunkan, ghairu makhluqin, bukanlah makhluk, karena kalam itu sifat dari sifat-sifat Allah, dan sifat Allah itu bukanlah makhluk. Minhu bada'a, dari Allah berasal kalam itu. Allah menyatakan, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Haqqal qawlu minni, ya, telah benar pernyataan firman Allah minni, yakni min man? Min Allah. Allah menyandarkan itu bahwa itu asalnya pernyataan la'anna minal jinnati wan nasi ajma'in min aina? Min Allah. Haqqal qawlu minni. Ya. Minhu bada'a, dari Allah berasal. Sebab ini untuk membantah kaum Jahmiyah yang mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu Allah menciptakannya bukan pada diri Allah, tapi diciptakan di tempat lain begitu. Sebagaimana Allah menciptakan makhluk. Nah, ya, sehingga permulaannya ya dari makhluk, begitu. Maunya demikian. Maka dibantah dengan pernyataan ini. Ya. Sebagai contoh misalnya, Allah menciptakan kita, ya kan? Kita semua makhluk. Ana mengucapkan suatu omongan. Ya. Kita harus membangun pondok misalnya. Ketika ada yang menukil perkataan ana ini, kita harus membangun pondok. Asalnya perkataan siapa? Ya perkataan ana. Bisa difahami ya kawan? Ana mengatakan, innamal a'malu binniyat. Itu perkataan siapa? Hah? Perkataan ana. Ana yang menyampaikan, ya kan? Tapi asalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana mengatakan, "Kaifa nabki min dzikra habibin wa manzili bi siqtil liwa baina ad-dukhuli fa hawmali." Pernyataan siapa ini? Hah? Imru'ul Qais. Iya kan? Bukan ana. Ana hanya menyampaikan. Wa illa fal aslu
Al-bidayatu anna hadzal kalam min aina? Min Imri'il Qais, begitu. Demikian pula ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin." Itu kalam Allah. Ya. Itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, yang berasal dari Allah, untuk membantah Jahmiyah ya, yang menyatakan bahwa kalam itu berasal bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menciptakan Al-Qur'an sebagai makhluk. Lalu kemudian dari makhluk itulah yang berasal dari makhluk, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walakin haqqal qaulu minni. Ini membantah pernyataan mereka. Wa ilaihi ya'udu. Dan juga akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Karena itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa akan muncul nanti suatu malam sebelum datang hari kiamat. Ya, yusra ala kitabillah, yang akan dihilangkan, dihapus kalamullah itu. Seluruh yang ada di dalamnya kalamullah Subhanahu wa ta'ala itu dihapus pada malam itu. Jadi mushaf nanti akan kosong dari tulisan-tulisan itu. Hilang. Wala satu ayat pun yang tinggal, tidak satu ayat pun yang tertinggal di dalam hati-hati seorang mukmin. Itu akan dicabut seluruhnya. Ya. Fayusbihun nasu laisa fil ardi wala fi jawfi muslim ayatun. Sehingga di pagi hari sudah tidak tinggal lagi dalam kitab-kitab itu, tidak tinggal lagi dalam hati seorang muslim satu pun ayat. Mereka tidak menghafal lagi. Nah, ya, sebab apa yang dihafal berupa kalamullah itu adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan kembali kepada Allah. Wallahu takallama bihi alal haqiqati. Allah berbicara dengannya di atas hakikat. Fahuwa kalamuhu haqiqatan la kalamu ghairihi. Maka itu adalah firman Allah secara hakikat, bukan perkataan yang lainnya. Wa idza qara'an nasul Qur'an au katabuhu fil masahifi. Dan apabila manusia membaca Al-Quran atau mereka menulisnya di dalam mushaf, lam yukhrijhu dzalika an ayyakuna kalam Allah. Tidak mengeluarkan itu semua dari pernyataan bahwa itu adalah kalamullah. Jadi tulisan yang terdapat di dalam mushaf itu kalam Allah apa makhluk? Abdul Wahab, hati-hati. Aina al-mushaf ya akhwan? Hati. Lihat tulisan ini. Tulisan ini kalamullah atau makhluk? Tulisan kalamullah atau makhluk? Siapa yang benar ini? Ada yang Jahmi, ada yang Sunni. Hati tafsir. Tulisan.
Ana nunjuk tulisan, bukan kertas. Bentuk tulisannya? Hah? Bentuk tulisannya? Naam. Al-kitabah, tulisan, makhluk. Syak. Al-maktub, kalamullah. Yang ditulis, kalamullah. Tulisan ini ya percetakan gitu. Antum ya kawan. Al-maktub, tapi yang ditulis apa? Kalamullah. Nah, ketika Anda membaca Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-lafz makhluk. Iya kan? Lafaz ini yang antum dengarkan, lafaz. Hati-hati. Lafaz anak, suara anak kan kadang berubah. Ya, kadang kalau lagi flu, yakni agak lain gitu. Yang antum dengarkan itu berupa lafaz itu makhluk. Tapi al-malfudhu bihi, yang dilafazkan, kalamullah. Antum ya kawan. Al-hifdhu, hati yang digunakan sebagai tempat menghafal, makhluk. Ya. Iya kan? Makanya berbeda-beda hafalan orang. Lakinnal mahfuz, yang dihafal, yang terjaga, mada? Salamullah. Bisa dibedakan sekarang. Nah, ya, hati-hati. Ya, yang mana makhluk, yang mana kalamullah. Sebab nanti di zaman Al-Imam Ahmad rahimahullah sempat dari kalangan Jahmiyah itu menyebarkan syubhat. Al-lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Nah, ini kata Jahmiyah. Inginnya untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk begitu. Tapi disamarkan. Al-lafzi bil Quran makhluk. Maka Al-Imam Ahmad mengeluarkan fatwa. Man qala al-lafzi bil Quran makhluk fahuwa kafir. Fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk, maka dia jahmi. Karena yang masyhur pada waktu itu, yang menyatakan makalah seperti ini adalah Jahmiyah. Maka dengan sebab ini pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah terfitnah. Ya, sampai terjadi fitnah pada waktu itu antara beliau dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, salah seorang dari syekhnya. Fitnah besar-besaran, tahzir mentahzir waktu itu. Nah, karena ada yang menukil dari Al-Imam Al-Bukhari bahwa Imam Bukhari mengatakan al-lafzi bil Quran makhluk. Didengarkan sampai ke telinga Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Maka Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menuduh Al-Imam Al-Bukhari jahmi. Siapa yang bermajelis dengan dia tidak boleh duduk di majelisku. Ya, siapa yang duduk di majelisku tidak boleh mendatangi majelisnya Al-Imam Al-Bukhari. Pada saat itu Al-Imam Muslim rahimahullah, yang beliau adalah orang sangat cinta kepada Al-Imam Al-Bukhari. Ya, ketika mendengarkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli menyatakan siapa yang duduk pada Imam Bukhari tidak boleh mengambil riwayat-riwayatku. Seketika itu beliau berdiri dari majelis dan menyerahkan seluruh riwayat-riwayat itu dan meninggalkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, kisah panjang sampai beliau meninggal karena sebab ini pula. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sampai beliau meninggal dalam keadaan terfitnah. Nah,
Ya. Fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an. Bahwa al-kalam itu sesungguhnya disandarkan secara hakikat kepada yang mengucapkannya pertama kali. La ila man ballaghahu muaddian, bukan pada yang menyampaikan. Iya kan? Naam. Wallahu takallama bihurufi wa ma'ani bilafzi nafsi. Allah berbicara dengan hurufnya dan maknanya dengan lafaz dari diri Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa syai'un minhu kalaman li ghairi. Tidak sedikit pun yang merupakan perkataan selain Allah. La li Jibril, wala li Muhammad, wala li ghairihima. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan pula perkataan selain keduanya. Wallahu takallama bihi aidan bi sauti nafsi. Allah subhanahu wa ta'ala juga berbicara dengannya dengan suara dirinya. Fa idza qara'ahu al-ibadu qara'uhu bi sauti anfusihim. Nah ini. Apabila dibaca oleh hamba-hamba, maka mereka membacanya dengan suara dari diri mereka. Jadi suara itu makhluk. Ya. Fa idza qala al-qari'u masalan, kalau ada yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kana hadzal kalamul masmu'u minhu kalam Allah. Maka perkataan yang didengarkan itu adalah kalamullah. La kalamu nafsihi, bukan perkataan dari dia. Wa kana huwa qara'ahu bi sauti nafsihi la bi sautillah. Tapi ketika dia membacanya dengan suara dari dirinya, bukan dengan suara Allah. Ada wadah ya ikhwan ya? Jelas ya? Nah. Wa kama anna al-Qur'ana kalamullah, fakadzalika huwa kitabuh. Maka sebagaimana Al-Qur'an itu kalamullah, dan itu juga adalah kitab Allah. Li'annahu katabahu fil lauhil mahfuz. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menulisnya di dalam al-lauhul mahfuz. Lembaran yang terjaga, yang di dalamnya berisi takdir. Wali'annahu maktubun fil masahif, dan karena itu tertulis pula di dalam mushaf-mushaf. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya itu Al-Qur'anul Karim fi kitabin maknun, di dalam kitab yang tertutupi, yang tersembunyi. Ya. Sebagian pendapat para ulama menyatakan fi kitabin maknun ini adalah Allahul Mahfuz. Karena tertutupi dari pandangan-pandangan makhluk. Yaitu Al-Quranul Karim ini tertulis di dalam Allahul Mahfuz, diagungkan di sisi Allah, di sisi para malaikatnya. Dan sebagian para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud di sini fi kitabin maknun adalah kitab yang ada di tangan para malaikat. Ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan wahyunya. Sehingga pengertian maknun dengan makna yang kedua, yaitu mastur anis syayatin la qudrata lahum ala taghyir. Tertutupi dari syaitan sehingga tidak mereka mampu itu untuk merubah-rubahnya. Sehingga la yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci, yaitu para malaikat. Ya, para malaikat menyentuhnya. Kalau yang menyentuhnya itu para malaikat,
Berarti ini menunjukkan kemuliaan kitab Allah itu. Sehingga tidak pantas disentuh oleh mereka yang tidak dalam keadaan suci. La yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak yang menyentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Tidak berhadas. Suci dari najis. Dan itulah yang difahami oleh para sahabat. Salman Al-Farisi, Abdullah bin Umar. Ya. Mereka memahami dari firman Allah tersebut. La yamassu illal mutahharun. Mereka tidak ingin menyentuh Al-Quran tersebut kecuali dalam keadaan suci. Naam. Wa qala bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Bahkan itu adalah Al-Quran yang mulia di dalam lauhul mahfuz. Wa qala, dan Allah berfirman, fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, terangkat karena tinggi, disucikan, bi aidi safarah, di tangan-tangan safarah. Dan yang dimaksud safarah adalah malaikat, di tangan-tangan para malaikat. Karena mereka kedudukannya seperti safir. Tahu safir ya kawan? Apa itu safir? Duta besar. Seperti duta antara Allah dengan makhluk, ya kan? Yang menyampaikan, maka dinamakan safarah. Ya, di tangannya para malaikat kiramin bararah, mulia dan senantiasa taat kepada Allah. Wal Qur'anu fil asli masdarun kal qiraati. Al-Qur'an, ya, pada asalnya istiqaq nama Al-Qur'an itu adalah masdar, seperti qiraah. Jadi istiqaqnya dari apa? Qara'ah yaqra'u. Qira'atan wa Qur'anan. Maka Qur'an itu masdar, sebagaimana qira'ah juga masdar. Naam. Ya. Dan Al-Qur'anul Karim, ya, penyebutan Al-Quran terkadang mempunyai makna Al-Qira'ah itu sendiri. Terkadang juga bermakna Al-Makru. Bermakna Al-Makru, yang dibaca. Kama fi qauli ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran di waktu subuh itu disaksikan. Yang dimaksud Quran di sini adalah qiraah. Ya. Nah, qiraah, bacaan. Bacaan itu makhluk atau kalamullah? Makhluk. Yang kalamullah yang mana? Al-Maqru, dibacakan. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, kita tempatkan itu masing-masing pada tempatnya. Ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan bahwa Al-Quran itu datang, ya, Qira'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwa Al-Quran itu datang, anak kurang ingat hadisnya, menyerupai seorang pemuda yang datang untuk melindungi orang tersebut. Nah, lupa riwayat tersebut. Yang dimaksud dengan Quran di sini maknanya adalah qiraah, gitu. Ya. Nah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Apa ini yang dimaksud? Qiraah. Zayyinul qira'ata bi aswatikum. Nah,
Tapi kalau Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'ana, maknanya mana? Fa idza qara'ta al-maqru', itu Al-Quran kalamullah. Nah, wa yuradu bihi huna ay yakuna 'alaman ala hadzal munazzali min indillah. Yang dimaksud di sini dengan Al-Quran adalah merupakan nama, ya, yang diturunkan dari sisi Allah. Al-maktubi baina daffatayil mushaf, yang tertulis di antara dua sampul mushaf. Al-muta'abbadu bitilawatih, yang kita beribadah dengan membacanya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu, yang ditantang seorang itu untuk mendatangkan surat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Wa qawluhu qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq, katakanlah bahwa Ruhul Qudus, yaitu Jibril, menurunkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya dulu ala anna ibtida'a nuzulihi min indillahi azza wa jal, menunjukkan bahwa permulaan turunnya, awal turunnya dari Allah, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Ruhul Qudusi Jibril alaihi salam, dan bahwa Ruhul Qudus itu adalah Jibril alaihi salam, talaqahu anillahi subhanahu bil kayfiyati allati ya'lamuha, yang dia menerima dari Allah firman-firman Allah tersebut dengan cara yang diketahui oleh Jibril alaihi salam. Wallahu a'lamu bissawab. Dan para ulama membicarakan secara panjang lebar tentang kalamullah ini di dalam Shawa'iqul Mursalah Ibnul Qayyim, dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam beberapa tempat dalam Majmu'ul Fatawa, ya, membahas tentang Al-Quran kalamullah dan membantah pernyataan-pernyataan ahlul bid'ah seputar permasalahan ini. Naam. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.